Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah pendidikan rekreasi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami terkait dengan materi implementasi pendidikan rekreasi. Jadi sebelumnya yang kami hormati Bapak Muhammad Rizal SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan rekreasi, serta teman-teman yang hari ini hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Salam dan salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai contoh yang baik bagi kita semua. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama untuk membawakan materinya. Terima kasih. Baik, di sini materi pertama yaitu implementasi pendidikan rekreasi. Nah, implementasi pendidikan rekreasi adalah suatu proses penerapan kegiatan rekreasi dengan tujuan dalam konteks pembelajaran dengan tujuan untuk mendukung proses perkembangan peserta didik baik secara mental, fisik, sosial dan emosional. Next slide. Oke, yang kedua itu peran teknologi dalam pendidikan rekreasi. Nah, di sini terdapat definisi dan teknologi. Nah, definisi pendidikan rekreasi adalah suatu proses pembelajaran berbagai macam aktivitas rekreasi. Nah, tujuannya itu sebagai relaksasi dan hiburan. Nah, di sini terdapat 3 bagian pendidikan rekreasi, yaitu rekreasi, bermain, dan olahraga. Nah, kalau rekreasi itu adalah suatu aktivitas fisik yang bertujuan untuk secara hiburan dan menyenangkan. Kalau bermain adalah suatu kegiatan informal dan secara spontan tanpa adanya tujuan kompetitif. Ketiga itu olahraga. Nah, olahraga di sini adalah suatu aktivitas rekreasi yang bersifat struktur dan terdapat aturan-aturan yang tertentu dan terorganisir. Oke, selanjutnya itu teknologi. Nah, yang pertama itu mendorong pengalaman belajar yang interaktif dan inklusif. Nah, maksudnya di sini adalah teknologi mendorong pengalaman belajar yang lebih menarik dan mendukung mengajak beragam macam peserta untuk memahami pengalaman belajar yang interaktif dan inklusif. Nah, selanjutnya itu yang kedua, memperluas akses ke sumber belajar dan simulasi digital. Nah, maksudnya di sini kita sebagai panitia pariwisata itu harus memperluas akses ke berbagai sumber belajar. Nah, dan simulasi digital yang mendukung proses pembelajaran berbasis aktivitas rekreasi. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan jenis teknologi dalam pendidikan rekreasi. Pertama itu pengembangan mental. Dalam teknologi, media digital untuk kreativitas dan pemecahan masalah dapat digunakan dalam media pengajaran dalam pendidikan rekreasi. Yang kedua, sosial dan emosional. Platform kolaborasi dan aktivitas kelompok. Yang dimaksud di sini dalam platform kolaborasi dan aktivitas kelompok yaitu mengasah kemampuan dalam bekerja sama, karena di sini dijelaskan sosial dan emosionalnya. Baik, selanjutnya karakter dan kepemimpinan, simulasi peran dan pengembangan kemampuan sosial. Di sini dijelaskan karakter dan kepemimpinan yaitu mengasah kemampuan sosial dalam berinteraksi sosial terhadap teman-temannya di kelas. Baik, yang selanjutnya manfaat implementasi teknologi atau yang pertama itu aktivitas luar ruangan. Yang pertama ada hiking, dan contohnya itu teknologi dapat meningkatkan pengalaman dalam perkemahan dan camping atau orientasi medan. Yang kedua seni dan budaya, ada tari, musik, teater dan kerajinan tangan. Nah, teknologi juga dapat mengajarkan kita, contohnya ada tari, video YouTube, dan ada musik juga, dan teater kerajinan tangan untuk bisa mengupload di YouTube. Yang baik, selanjutnya ada permainan dan wisata. Ada 3 poin. Yang pertama, permainan tradisional. Yang kedua, olahraga rekreasi. Dan yang ketiga, wisata belajar. Dalam permainan tradisional, teknologi juga dapat mengenalkan permainan tradisional. Yang kedua, ada olahraga rekreasi. Ada alat performa untuk memantau alat peraga olahraga. Selanjutnya ada wisata belajar. Di sini teknologi juga dapat dimanfaatkan karena menggunakan aplikasi yaitu virtual reality. Baik, saya kembalikan ke moderator. Adapun prinsip implementasi pendidikan rekreasi, yang pertama itu kesesuaian peserta. Program harus disesuaikan dengan minat, kemampuan fisik, dan minat dan bakat peserta. Ini berarti untuk menyediakan aktivitas yang menentang namun tetap aman dan menyenangkan bagi
semua. Yang kedua itu keamanan. Keamanan peserta adalah prioritas utama bagi pendidikan rekreasi. Selanjutnya itu keberlanjutan dan inklusivitas. Program harus berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Pendidikan rekreasi harus inklusivitas terlepas dari latar belakang, kemampuan, dan disabilitas. Selanjutnya itu strategi implementasi di sekolah terbagi menjadi 3. Yang pertama, integrasi kurikulum. Masukkan pendidikan rekreasi ke dalam kurikulum yang sudah ada, seperti mata pelajaran olahraga, pendidikan rekreasi, ataupun studi lingkungan. Selanjutnya itu pelatihan pengajar. Latihan guru dan staf sekolah tentang prinsip dan praktik pendidikan rekreasi. Selanjutnya yang ketiga itu fasilitas dan peralatan. Sediakan fasilitas dan peralatan untuk aktivitas yang memadai. Selanjutnya, program pendidikan rekreasi sukses. Ada 3 poin contoh program pendidikan rekreasi sukses. Yang pertama, sekolah alam, dan yang kedua, komunitas belajar, dan yang ketiga, lembaga pelatihan. Yang pertama, sekolah alam. Sekolah alam adalah sekolah yang menggunakan alam sebagai laboratorium belajar. Yang kedua, komunitas belajar. Kelompok belajar siswa yang mampu bekerja sama meningkatkan pemahaman. Ketiga, lembaga pelatihan. Pusat pelatihan teknologi informasi yang menawarkan berbagai bidang. Baik, saya akan melanjutkan materi. Itu peran orang tua dan masyarakat. Peran orang tua dan masyarakat itu ada 3. Yang pertama, dukungan finansial. Itu memberikan sumber daya dana untuk program pelaksanaan program. Yang kedua itu lingkungan mendukung, seperti membangun suasana yang bagus untuk menyenangkan bagi peserta. Yang terakhir itu kerjasama antar organisasi, seperti membantu lembaga rekreasi dan komunitas lokal. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu evaluasi dan pengembangan program. Yang pertama yaitu indikator keberhasilan. Cara kita menilai bahwa program kita berhasil yaitu dengan melihat kualitas hidup dari masyarakat dan peserta didik. Apakah kualitasnya meningkat atau tidak, dan bagaimana partisipasi dari masyarakat dan peserta didik terhadap program kita. Yang kedua yaitu metode evaluasi. Cara kita melakukan metode evaluasi yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat dan peserta didik dan melihat portofolio dari peserta. Yang ketiga yaitu pengembangan program. Kita menciptakan rekreasi yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan dari masyarakat dan peserta didik. Baik, saya kembali dengan moderator. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih untuk hari ini mendengarkan presentasi dari kami. Sebagai kesimpulan dari materi implementasi teknologi dari pendidikan rekreasi, yang pertama sebagai investasi masa depan. Jadi investasi masa depan ini kita bisa melakukan yang namanya pendidikan rekreasi itu membangun yang namanya sumber daya manusia. Nah, yang kedua itu ada namanya partisipasi aktif. Nah, di sini terdapat peserta itu diajak terlibat untuk berkontribusi kepada media pembelajaran. Yang ketiga itu ada namanya kerjasama semua pihak. Jadi ini terdapat kolaborasi efektif untuk mendukung yang namanya keberhasilan implementasi pembelajaran. Terima kasih. Sekian dari kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.